Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbicara, berdiskusi, belajar bersama dengan Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Dari mana beliau? Beliau adalah dari Universitas Gadjah Mada, di dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Apa yang kita bicarakan? Kita akan membicarakan persoalan tulang. Tulang pada manusia. Jarang orang memperhatikan tulang. Dianggapnya tulang itu barang sepele saja. Padahal nanti kita dengarkan apa sebenarnya kontribusi tulang terhadap kesehatan holistik kita. Jangan lupa klik subscribe jika Anda memandang bahwa isi konten dari Suyanto.id ini bermanfaat buat saudara semua. Kalau video ini sampai ke Anda, ini berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono MPD. Ini pada episode 139. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dok, bincang-bincang tulang, dok. Itu kan sebetulnya jarang orang mikir ya. Yang dipikir itu jantung, ginjal, paru-paru, otak. Hmm. Tulang itu jarang dipikir sebelum patah. Kalau sudah patah baru dipikir. Gimana dok ini? Sebetulnya kontribusi tulang terhadap kehidupan kita ini. Baik, jadi matur nuwun, Prof. Kalau kita mencoba membuat analogi, ya, Oke. kalau orang membuat rumah itu kan ada tiang-tiang penyangganya, Oke. ya. Dan itu yang menarik, sifatnya statis, Prof. Oke. Jadi ya kita buat dari campuran batu, semen, dan sebagainya. Yang penting nanti bisa berdiri tegak, ya. Dan yang istimewa itu kalau di Jogja itu ada masjid namanya Masjid Soko Tunggal, Bro. Wah, ya, ya, di daerah Taman Sari ya dok. Betul, Prof. Itu satu tiang saja itu, Prof. Ya. Ya, ya, Dan ya. nanti kalau Prof tidak ke Demak itu juga bagaimana Sunan Kalijogo itu membuat Soko dari tatal, Prof. Oh, ya, Itu. ya. Iya, kan, kan dulu katanya ketamnya itu mencelat kena lehernya orang-orang itu dok. Masya Allah. Untuk nyambung itu, Prof. Ya. Untuk nyambung tatal katanya. Nah, itu menarik sekali nih. Nah, yang menarik, Bro, tubuh kita ini kan kita kenal dengan apa ya, skeleton ya, rangka. Ya. Rangka gitu. Rangka ini untuk menyangga, untuk melindungi organ-organ dalam. Dan disinilah sebetulnya kita mulai mengeksplorasi, Bro. Bagaimana Nggih, Tuhan menciptakan tulang ini yang lebih banyak kok dipandang negatifnya, Bro. nggih, nggih. Contohnya isu tentang osteoporosis. Oh Nah, iya, ini iya. dengan bertambahnya usia, ya. Jadi tulang itu, Prof, ternyata dinamis, Prof. Hmm. Jadi tidak diam, ya, selama 24 Oh, jam, ya. iya. Jadi karena makhluk hidup, Prof, tulang itu, Prof. Ya, ya kita sepertinya seperti barang mati dok itu. Nah, itulah, Prof. Dan di sana ada selalu pergantian antara pembangunan, pembongkaran, mengapa ada sel-sel yang kita kenal dengan osteoblast, itu yang digunakan untuk membangun sel, ya. Kemudian osteoklas itu yang merusak. Nah, kalau tidak ada yang merusak, nanti tubuh manusia itu tinggi terus, Prof, menjulang. Gitu, Oh, ya, 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 ya. gitu. Jadi ada perusakan ini penting sekali. Oh, jadi sebenarnya ada sistem pengerusakan tulang supaya tidak tumbuh terus gitu dok. Persis, Prof. Jadi Ah, kalau Prof melihat, kalau sekarang kan yang lebih populer stunting ya, Prof. ya, ya, ya. Tapi kita tidak pernah memikirkan mereka yang orang kok bisa tinggi-tinggi gitu. Apalagi minta maaf di zaman nabi-nabi terdahulu itu. Jadi sekali lagi, Prof, tulang itu jangan dipandang sebagai benda yang statis. Lebih-lebih, Prof, kehidupan itu tanpa tulang itu akan berhenti, Prof.
Hmm. Nah, jantung itu bisa memompa darah itu karena jasa tulang, Prof. Ya, ya, ya. Oh, begitu, Dok. Apa? Apa sumbangannya? Yaitu kalsiumnya, Prof. Hmm. Ya, jadi kalsium atau yang kita kenal dengan kalek ya, Lokal, itu ya. kan gitu yang menjadikan jantung bisa memompa selama 24 jam. Ya. Dan yang paling menarik, Prof, tulang ini sebetulnya keras atau lembeknya sangat tergantung dari gerak tubuh kita, Prof. Oh, dari gerak tubuh, Dok. J, karena apa? Otot itu kan menempel pada tulang. Tulang. Hmm. Ketika kita bergerak, itu sebenarnya menarik-narik tulang itu sendiri, Prof. Ya. Sehingga ada respon dari tulang untuk menjawab. Loh, aku kok ditarik-tarik ini? Wah, dia sibuk untuk lebih fokus ke arah pembangunannya, Prof. Oh. Ya, mengapa nanti Prof kenal ada istilah Poros. osteopeni? Osteoropeni. Osteopeni Oke, atau osteopeni. sarkopeni, Ya. Prof. Sarkopeni lah yang lebih pas itu, ya. Ya. Jadi osteopeni nanti juga tetangganya bisa mengalami juga sarkopeni. Hmm. Jadi sebelum osteoporosis, Prof, Nggih. itu diawali dengan adanya kelemahan tulang itu sendiri. Ini Hmm. osteopeni ya. Loh, Jadi gejalanya, Dok, maaf, Dok. Kalau tulang itu lemah, gejalanya apa? Misalnya ngetok aja itu apa gejala tulang nah atau kalau gejala saraf? gejalanya sebetulnya sulit untuk kita rasakan kecuali kalau kita memeriksa dengan alat tertentu, Prof, Hmm. yang kita bisa mengevaluasi apakah sudah ada osteopenia atau belum, ya, termasuk menopo osteoporosis tadi. Jadi sekali lagi, Prof, otot itu tidak bergerak tanpa adanya efek yang dialami oleh tulang. Jadi semakin kita banyak gerak seperti Prof, walaupun di Jakarta masih sempatkan jogging gitu, bagi Iya. kasepuan tindak-tindak, jalan-jalan, itu memberikan kontribusi manfaat yang luar biasa bagi tulang dan kita ini betul-betul nanti akan merasakan ya, efek kesudahan terhadap fungsi jantung juga, Prof. Yang mengirim kalsium, Dok, ke jantung itu apa? Ya darah juga, Dok itu. Nah, aliran darah, Prof. Nah, ini kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang tulang, Prof, itu di dalam tulang itu, meskipun padat susunannya, Hmm. itu ada semacam kanal Ya, ya, atau saluran ya, yang menemukan adalah Tuan Haversi, Prof. ya, ya. Namanya kanalis Haversi. Jadi Wah. walaupun sel-sel tulang itu di dalam apa ya lingkungan yang padat ya, Hmm. maka ada istilah dalam bahasa anatominya itu pars compacta. Jadi bagian yang padat itu, tapi Padat. tetap sel-sel tulangnya itu tetap hidup, Prof. Oh, Karena Tuhan menciptakan saluran kecil-kecil kecil. yang menghantarkan nutrisi, Prof. Oh, seperti Ya. pori-pori itu, Dok. Jadi wah, itu kalau kita lihat secara mikroskop itu indah sekali, Prof. Wah, iya, Karena iya. luar biasa, Prof. Ada yang kita namakan lakuna. Lakuna. Lakuna itu apa ya, semacam pulau-pulau kecil, Prof. Oh, Dan kalau dijamak itu namanya lakune, Prof. oh, Nah, ini iya. tidak ada hubungannya dengan bahasa Jawa ini. Nah, ini, Prof. Jadi kalau kita melihat apa, keajaiban tubuh kita, Prof, sampai demikian detail loh, Prof. Allah itu memelihara tubuh kita. Ya. Kita ini cuma nun sewu sadar kalau punya tulang, kalau tadi itu, Prof, pas patah tulang ya, harus disambung lagi, kadang-kadang pakai skrup, pakai platina, nanti dicabut lagi. Tetapi tidak menyadari bahwa setiap hari itu peran tulang ini sangat luar biasa. Nah, kalau Dok, saya kalau makan tulang apa, cengkleng, tulang di dalamnya itu kan ada yang
seperti sumsum itu ya, Dok. Lalu, wah, kita sedot-sedot nyaman itu. Fungsinya apa itu, Dok? Ah, kalau tulang itu kan, Prof, ada yang bagian kompak, ada yang bagian yang longgar. Bukan, ya holo. Nah, iya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tulang itu, Prof, itu nanti merembetnya ke arah produktivitas dari sel darah merah, Prof. Wow. Oke. Jadi sekali lagi kita perlu menjaga kepadatan tulang dengan baik supaya nanti produksi sel darah merah itu akan berjalan dengan baik. Dan yang berikutnya, Prof, kita tidak boleh mengabaikan ya, bahwa betapa interaksi organ-organ tubuh kita itu sangat luar biasa. Kelihatannya tulang, Prof, tapi ada yang mengatur itu, yang namanya hormon yang kita sebut parat hormon. Jadi itu di kelenjar gondok ini, Prof, itu Hmm. ada kelenjar yang mengatur keseimbangan kalsium di Oh, dalam darah tadi, Prof. iya, Iya. Jadi semuanya serba diatur dengan bagus. iya. Cuma hati-hati, Prof, kalau kita operasi gondok itu, Prof, Hmm. ya, itu biasanya sering terambil itu. Oh, Kalau sampai terambil kelenjar paratiroid tadi, para itu kan di samping, samping. Iya. tiroid itu adalah kelenjar gondok. Hmm. Nah, itu kalau terambil itu bisa nyawa juga ikut melayang, Bro. Iya. Karena apa? Karena walaupun bendanya kecil, tapi itu yang menentukan loh. Iya. Kadar dari kalsium yang beredar di dalam darah. Jadi Prof, semakin kita mempelajari tubuh kita semakin betul-betul merasakan keagungan yang Maha Pencipta sekaligus yang Maha Memelihara. Luar Ya. biasa, Dok. Ya, tulang luar biasa. Jadi, begitulah para pemirsa, bagaimana strategisnya tulang di dalam kehidupan kita. Berarti penting tulang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatannya. Untuk menjaga yang paling baik, makan apa, Dok, itu? Kalau makanan, Prof, itu sekali lagi prinsip. Nah, ini Prof punya sahabat dokter Iya, ahli iya, iya, iya. gizi itu. Jadi ada pembagian tugas lah, tolong. Oke, oke, Subhanallah. oke, oke. Jadi kapling-kaplingnya jangan diambil Oke. semua ini, Prof. Tapi kalau olahraga, itu kalau terus habituasi, bisa mempengaruhi bentuk tulang, kan, Dok, itu. Yaitu Tadi yang penting adalah kepadatan sehingga padatan yang proses penting. pengeroposan itu bisa dihambat, Prof. Ya. Tapi kalau Jadi diberi beban, itu harus antara lain juga bisa mempengaruhi kepadatan tulang, tidak, Dok, itu? lunji pasti, bro. Ya, Oke, pasti. Tapi oke, tahap awal adalah menghilangkan rasa malas untuk bergerak yang Prof sering menyebutkan sebagai mager tadi. oke. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih, Dok. Luar biasa. Saya juga baru paham ini tentang tulang, sehingga saya juga harus bereksersis supaya Benar, tulang saya menjadi sehat, Dok. Dan juga para pemirsa, jangan lupa selalu berolahraga karena tulang pun juga perlu masukan-masukan, tarikan-tarikan supaya tarikan-tarikan. Ya. ototnya itu memberi stimuli kepada tulang. Kurang lebih begitu, Dok, ya. Oke, Betul, bro. terima kasih, Dok. Sampai ketemu minggu yang akan datang karena kita sudah 2 minggu off. Jadi para pemirsa selalu menanyakan saya, kemana Pak Dokter Zainal? Wah, sudah di planet lain, saya bilang. Subhanallah. Jadi mobilitasnya luar biasa. Terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.